Assalamualaikum teman-teman soleh-solehah. Apa kabar semua? Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bu Dewi berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat meskipun kita belajar dari rumah. Nah, sekarang tahukah kamu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan fisik. Contohnya tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur atau fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat. Misal, saat bayi, Nina belum bisa makan dan minum sendiri. Ibu dan ayah menyuapinya. Kini, setelah besar, Nina dapat melakukannya sendiri. Nah, itulah yang dinamakan perkembangan ya teman-teman. Kalau pertumbuhan itu cenderung kepada fisik, sedangkan perkembangan lebih cenderung kepada kematangan dan proses belajar sepanjang hayat. Jadi kematangan dari kemampuan organ fisik tersebut. Misalnya yang tadinya tidak bisa makan sendiri, sekarang bisa makan sendiri menggunakan tangan. Yang tadinya jalannya harus digandeng dulu, sekarang sudah bisa jalan sendiri tanpa harus digandeng. Sekarang masih ingatkah kamu salah satu ciri makhluk hidup? Iya benar, salah satunya adalah tumbuh. Tumbuh semakin tinggi dan bertambah besar atau bertambah berat. Teman-teman, tahukah kamu faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia? Yang pertama, makanan bergizi seimbang. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Yang keempat, sinar matahari yang cukup. Dan yang kelima, istirahat yang cukup. Nah, sekarang Bu Dewi terangkan sedikit ya. Makanan yang seimbang mengandung semua zat yang diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Fungsinya sebagai bahan pembangun tubuh. Kita bisa mendapatkannya di makanan pokok kita, sayur mayur, buah, lauk, dan air. Kemudian yang kedua olahraga. Olahraga diperlukan sebagai cara memelihara kesehatan. Banyak olahraga yang kita bisa coba ya, antara lain bisa jalan kaki, berlari, bersepeda, atau bermain permainan yang kalian suka, misalnya sepak bola, kemudian bermain permainan tradisional ya, yang menggunakan tenaga, misalnya gobak sodor, kemudian lari petak umpet misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, udara yang bersih. Udara yang bersih sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang sehat juga dapat membuat kita nyaman. Ya, harus bersih ya teman-teman. Lingkungan kita, bayangkan kalau lingkungan kita banyak sampah, kemudian banyak lalat, apa yang terjadi? Pasti nggak nyaman kan? Kemudian yang keempat, sinar matahari yang cukup, yang sangat baik untuk kesehatan tulang. Ini bisa kita dapatkan saat kita beraktivitas di luar rumah pada saat pagi teman-teman. Itu. Kemudian yang kelima, istirahat yang cukup. Orang dewasa membutuhkan waktu 7-8 jam sehari. Kalau anak-anak bisa lebih lama, apalagi adik bayi. Baik, sekarang kita akan belajar menghargai perbedaan.
Perbedaan setiap individu harus kita hargai. Saling menghargai merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Teman-teman, masih ingatkah bunyi sila kedua Pancasila? Ya, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa simbol lambangnya? Ya, simbol lambangnya adalah mata rantai ya. Mata rantai yang saling berkait. Ya, gambar rantai emas yang berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu, sehingga kuat seperti rantai. Lalu bagaimana cara kita mewujudkan cara menghargai individu atau menghargai setiap orang? Salah satu contohnya dengan berbagi hadiah, bersedekah, menghargai kesukaan teman, membantu orang lain, dan rendah hati. Adanya keragaman budaya juga menyadarkan akan adanya keragaman lainnya, misalnya keragaman fisik. Keragaman harus menjadi alat dalam pemersatu bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tahu kan teman-teman keberagaman fisik itu apa saja? Misalnya beda warna kulit, beda warna mata, bentuk rambut, bahkan beda bahasa dan ras juga ya. Nah, ini harus menjadi alat dalam pemersatu bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Contoh pengamalannya bagaimana nih? Yang pertama, selalu memandang bahwa kita mempunyai kedudukan yang sama, meski berbeda suku, status sosial, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, mau menerima adanya keberagaman fisik di lingkungan sekitar kita. Teman-teman, keragaman fisik ini Allah sebutkan juga dalam Al-Quran loh. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan keberagaman fisik di lingkungan kita ini tidak dengan main-main. Tentu ada maksudnya. Sekarang kita simak ya ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Baik, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Rajin cuci tangan dan pakai maskermu jika keluar rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.